Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang dolar di sini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video tentang trading di Binance Future. Dan kali ini saya sedang berada di chart GRV USDT per virtual di time frame 2 jam. Sebelumnya untuk analisa GRV ini sudah pernah saya singgung di video sebelumnya di cara menggunakan money management dalam trading di Binance Future di video sebelumnya ya, video kemarin. Sudah sempat saya singgung dan kemarin saya sudah melakukan entry di video itu menggunakan limit order di kisaran level Fibo 0,5 dengan SL di atas level Fibo 0,618. Dan bagi yang belum menonton videonya bisa ditonton juga ya untuk money management dalam trading Binance Future. Dan kali ini saya akan membuat video lengkap tentang analisa saya di GRV USDT per virtual. Oke ya, pertama kita mulai dari Fibonacci retracement. Untuk saat ini GRV itu sedang berada di level Fibo 0,5 yang saya tarik dari resisten di sini di harga 4,537 sampai ke supportnya di 2,377. Mulai naik ke level Fibo 0,5 dan seperti yang kita tahu level Fibo 0,5 itu termasuk dalam golden ratio Fibonacci retracement dan 0,618 itu juga golden ratio juga. Ini alasan kenapa stop loss saya taruh di atas level Fibo 0,618, jadi kemungkinan cukup aman. Jadi itu ya, pertama dari Fibonacci retracement. Dan yang kedua di sini di sebelah kiri ini itu ada yang namanya SND. Di sini ada drop best drop. Nah, di sini ini salah satu alasan saya melakukan entry kemarin, tapi ini sudah tidak valid. Tetapi walaupun sudah tidak valid, biasanya tetap akan berdampak ada penurunan. Dan alasan terakhir untuk saat ini GRV USDT per virtual di time frame 2 jam itu potensi menciptakan yang namanya rising wedge chart pattern. Bentuknya kurang lebih seperti ini, dan seperti yang kita tahu rising wedge itu adalah pertanda penerusan tren turun. Sudah turun, ada rising wedge ini adalah potensi penurunan lanjutan. Dengan catatan untuk rising wedge itu berhasil breakout area trendline yang bawah ya. Jadi jika nantinya breakout trendline bawah, koreksi ke atas, itu ada potensi penurunan yang lebih dalam lagi. Dan entry sudah saya entry kemarin untuk CRV dengan stop loss di 3,729 dan untuk target profit itu minimal di 1:1. Untuk target profit di sini di 3,163. Kemungkinan nantinya akan saya take profit separuh, atau bahkan nantinya jika memang ini tercipta rising wedge, kemungkinan tidak akan saya take profit separuh. Jadi lihat kondisi lah. Saya fleksibel ya, jika tercipta rising wedge ya kemungkinan tidak di take profit, tetapi jika tidak tercipta kemungkinan saya take profit separuh terlebih dahulu. Dan kita coba masuk ke Binance Future. Oke, di sini GRV USDT per virtual saya entry kemarin menggunakan mode margin itu cross leverage 50 kali. Kemarin saya menghitungnya itu menggunakan leverage 20 kali. Itu sudah tidak masalah, yang penting itu di sini di ukuran. Di sini saya menggunakan 11 GRV. Untuk leverage kita geser pun ke 20. Ini tidak masalah. Nanti marginnya saja yang membesar. Sini margin hanya 1,84. Stop loss sudah saya taruh kemarin di 3,729 dan minusnya itu 3,10 USDT. Sudah saya hitung kemarin ya di video sebelumnya, di video money management. Dan saat ini itu sedang running profit 1 USDT. Di atas juga ada entry saya di ETH. Ini sama ya. Untuk ETH itu karena sedang di level Fibo 0,5 kalau tidak salah. Jadi seperti itu, nanti akan saya lanjut ketika market sudah terus turun mungkin di kisaran 3 USDT-an. Karena 3 USDT itu kan sudah di 1:1, nanti saya akan update tentang video ini. Atau mungkin nantinya ketika tercipta rising wedge. Ketika tercipta rising wedge itu kan ada pertanda penurunan, nanti saya akan update. Oke, lanjut untuk GRV USDT per virtual. Setelah kemarin saya melakukan entry di level Fibonacci retracement 0,5
di harga 3,447. CRV itu langsung terjadi penurunan dan titik terendahnya tadi sampai di kisaran 3,05 dan sekarang sudah mulai terjadi kenaikan di 3,115. Dan kebetulan di sini untuk CRV itu tercipta yang namanya rising wedge pattern. Rising wedge itu termasuk dalam kategori continuation chart pattern, yang artinya ini adalah pertanda penerusan tren turun. Biasanya setelah terjadi breakdown seperti ini itu nanti akan ada koreksi ke atas sedikit, baru CRV ini ada potensi melanjutkan turun. Dan untuk rising wedge di sini ini sudah valid ya, alasannya karena sudah terbreakout area trendline-nya. Untuk target dari rising wedge ini kita bisa ukur dari sini, dari support ke trendline, lalu kita pindahkan ke area breakout seperti ini. Dan untuk perkiraan itu sampai di kisaran 2,3an, 2,369 untuk target terjauh saya. Untuk target terdekat saat ini saya taruh di 2,777 untuk take profit ya, jadi nanti akan saya take profit pertama di 2,777 kemungkinan 50%, dan di 2,369 itu baru 100%. Untuk saat ini saya tidak take profit sama sekali karena memang sudah tercipta rising wedge ya, karena biasanya ketika sudah tercipta seperti ini malah saya baru melakukan entry, tapi di sini sudah profit, jadi saya tidak melakukan take profit. Kita coba masuk ke Binance Future, kita akan tap untuk stop loss yang tadinya stop loss saya taruh di atas level Fibo 0,618, kita pindahkan ke stop loss entry di 3,447. Oke, untuk saat ini CRV saya sedang running profit 3,5 USDT, tadi sudah 4 USDT lebih, tetapi wajar karena memang sekarang sedang mulai terjadi kenaikan, itu wajar koreksi ke atas baru kemungkinan potensinya itu melanjutkan turun. Kita pasang stop loss ya. Untuk stop loss sudah saya setting di 3,447, dan nantinya jika memang market berbalik ke arah ke area entry saya itu tidak memiliki resiko sama sekali. Nantinya hanya saya kehilangan profit tapi tidak mengalami kerugian. Saya setting di 3,447, dan nantinya jika memang semakin turun, kita kembali ke chart dulu, jika memang semakin turun ya untuk CRV, nanti stop loss itu saya pindahkan lagi, stop loss kemungkinan nanti saya pindahkan ke area ini di 3,265 di atas area ini, ada area supply ya, ND. Kemungkinan nanti saya pindahkan ke situ jika memang sudah koreksi ke atas lanjut turun. Stop loss saya pindahkan ke sini, berarti sudah stop loss plus, jadi nanti jika terkena stop loss itu sudah dalam keadaan profit. Jadi saat ini saya tidak melakukan take profit sama sekali, saya biarkan karena memang sepertinya market itu cenderung ke turun ya, tidak ke naik. Karena ini memang tren turun, jadi kurang lebih seperti itu cara trading menggunakan Fibonacci retracement. Pertama kita lihat trennya, jika tren turun ya kita ikuti tren besarnya, lalu kita ukur menggunakan Fibonacci ketika sampai di level Fibo 0,5 atau 0,618, kita bisa melakukan entry searah ya, searah dengan tren saat ini. Jika tren naik ya kita entry naik, tren turun kita entry turun. Untuk stop loss jika saya entry di 0,5, stop lossnya itu saya taruh di atas level Fibo 0,618, dan selanjutnya jika saya entry di Fibo 0,618 itu biasanya saya stop loss saya taruh di 0,782. Jadi kurang lebih seperti itu. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan saja di kolom komentar. Mohon maaf ya untuk video ini mungkin banyak kekurangan dari segi audio karena saya rekaman pertama dan rekaman kedua itu menggunakan mic yang berbeda. Oke, mungkin cukup ya. Mohon maaf. Pejuang dolar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.